maka siapkanlah jiwa Anda. Kalian diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah jiwa Anda. Yang berikutnya Allah akan berfirman apa? Perintahkah atau larangankah? Kalau perintah perhatikan untuk siap dilakukan, kalau larangan siapkan untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Siapkan diri untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Dan di sini adalah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah artinya apa? Bertakwalah, takutlah kepada adab Allah, takutlah kepada neraka Allah. Setelah kita disuruh takut kepada adab Allah, takut kepada neraka Allah, Allah berfirman, tetaplah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Artinya, bersama dengan orang-orang yang jujur itu kebaikan. Kalau kalian tidak bersama dengan orang-orang yang jujur itu keburukan dan kembalinya kepada murka Allah. Ayat ini konteksnya terkait dengan jihad. Konteksnya terkait dengan jihad, yaitu perang Tabuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin agar berangkat ke Tabuk. Maka kaum muslimin bersiap-siap dan berangkatlah mereka menuju Tabuk dari arah Madinah ke arah barat utara. Jaraknya sekitar 800 kilo. Dari Surabaya ke Jakarta kurang lebih barangkali 800 kilo. Ketika itu kendaraan juga kurang, sehingga harus bergantian naik onta dan panas menyengat, kemudian darah yang dilalui sulit air. Tetapi mereka para sahabat berangkat sekitar 40.000 orang berangkat untuk merespon tantangannya orang-orang Romawi ketika itu. Mereka sesumbar akan menghabiskan Nabi dan para sahabatnya. Maka dalam bahasa kita, lu jual gue beli. Maka Nabi berangkat dan pada berangkat. Nah, ada beberapa yang tidak berangkat. Mereka cari-cari alasan. Tidak jujur. Saya nggak berangkat karena ini, saya nggak berangkat karena ini, minta maaf ya Rasulullah, nggak berangkat karena ada udur ini. Memang mereka orang-orang munafik. Maka turun ayat ini, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah membarengi orang-orang jujur. Orang-orang jujur yang bagaimana dalam konteks ini, Nabi perintahkan berangkat, ya berangkat sudah. Itu namanya jujur. Nabi perintahkan berangkat, jangan cari-cari alasan. Nabi perintahkan berangkat, jangan cari-cari udur untuk nanti disampaikan, mohon maaf soalnya ini. Itu namanya tidak jujur. Itu namanya tidak jujur. Baik, jadi ini konteksnya dengan perang. Tetapi bukan berarti ketika kita membaca ayat ini, lah saya kan tidak ikut perang Tabuk. Berarti ayat ini tidak berlaku untuk saya dong. Berarti saya boleh barengi orang-orang yang bohong, yang dusta dong. Tidak demikian. Ini ayatnya terkait dengan perang Tabuk. Orang-orang yang terkait dengan perang Tabuk ketika itu. Tapi kita sudah mengetahui kaidah di dalam tafsiran Al-Quran. Apa kaidah di dalam tafsiran Al-Quran? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Poin yang diambil adalah dengan melihat keumuman lafaz, tidak melihat kekhususan sabab. Kalau kekhususan sabab, kalau kekhususan sabab ya hanya memang untuk orang-orang yang berangkat perang Tabuk ketika itu saja. Berarti tidak berlaku untuk sekarang, ya tidak demikian. Jadi yang dilihat adalah keumuman lafaz. Dilihat keumuman lafaznya, wa kunu ma'as shodiqin, bersamalah dengan orang yang jujur, maka tidak hanya terkait orang ketika itu, tetapi dalam segala keadaan selalulah kita membarengi orang-orang jujur. Selalulah kita bersinergi dengan orang-orang yang jujur. Selalulah kita bekerja sama dengan orang-orang yang jujur dalam segala apapun. Baik, sekarang kita lihat Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab ayat 35 ini kan sebenarnya ayatnya panjang. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati dan seterusnya.
mukmin lelaki dan mukmin perempuan, muslim lelaki dan muslim perempuan, orang yang taat lelaki dan orang taat perempuan, orang yang puasa lelaki dan orang puasa perempuan, orang yang jujur lelaki orang dan orang jujur perempuan, orang yang berzikir lelaki dan orang berzikir perempuan. Jadi kenapa disebutkan ada laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan? Kenapa? Para dokter Masyarul Rahimahullah, di dalam Al-Quran, bahasa yang digunakan ketika ditujukan untuk manusia keseluruhannya, domirnya menggunakan apa? Domir itu kata ganti. Ketika Allah berfirman, maksudnya untuk seluruhnya, seluruhnya, ya lelaki ya perempuan, domirnya kata gantinya dengan apa? Kata gantinya dengan kata ganti lelaki. Misalnya menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan kata ganti lelaki. Kalau kata ganti perempuan, ya ayyuhalladzina amanna. Kemudian perintah sholat, aqimus sholah wa atuz zakah. Perintahnya dengan kata ganti lelaki. Kalau dengan kata ganti perempuan bagaimana? A, a, minna, sholat ya tadi ya maaf. Aqimus sholah, akimna as-sholah. Wa atina zakah. Itu kalau kata ganti perempuan. Tetapi kata ganti lelaki, aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi ketika dimaksudkan untuk semuanya, maka redaksi Al-Quran dengan kata ganti lelaki. Sehingga ada wanita yang bertanya, seorang sahabiah yang bertanya, ya Rasulullah, kok yang disebutkan laki-laki terus? Kapan perempuan disebutkan? Maka turun ayat ini menyebutkan laki-laki dan perempuan. Kalau mau dilihat silahkan Al-Ahzab ayat 35, gak apa-apa biar dilihat, biar kita mengetahui inilah ayat yang menyebutkan laki perempuan. Ketemu? Ya, silakan. Ketemu? Al-Ahzab ayat 35. Ketemu? Ya dibaca, ya coba dibaca, G, yang keras. Wako Al-Azad. Bukannya ini kan? Innal muslimin wal muslimat. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minati wal qaniti wal qanitati was-saki was-sadiqati was-sabirin wasyabirin was-sabirata wal khasiina wal khasyiati wal mutasaddin wal mutasaddikina wal 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 mutasaddikina wal mutasaddikati wasso imina wasso imati wal hafidin wal khafidina furujahum wal khafidati wadzakina allaha kasyiro wal kasyiro wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Barakallahu fiik. Jadi pada dokter, disinilah kita melihat para wanita disebutkan. Padahal seandainya tidak disebutkan secara khusus wanita, maka Al-Quran ketika menyebutkan dengan kata ganti muzakkar lelaki, itu maksudnya untuk semuanya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, memang kata gantinya lelaki, dirikanlah kalian sholat, tunaikanlah kalian zakat. Memang kata gantinya adalah lelaki, tapi maksudnya seluruhnya. Tetapi kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau laki semuanya dalam Al-Quran mana wanita? Maka turun ayat ini yang menyebutkan wanita juga. Innal muslimina wal muslimat, muslim lelaki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, mu'min lelaki dan mu'min perempuan. Wal qanitina wal qanitat, orang yang tunduk lelaki dan orang tunduk perempuan. Wasodikina wasodikat, orang jujur lelaki dan orang jujur perempuan. Wasobirina wasobirat, sabar lelaki dan sabar perempuan. Wal khosyina wal khosyiat, orang yang khusyuk lelaki dan orang yang khusyuk perempuan, dan seterusnya sampai Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Baik, yang kita bahas adalah as-shadiqina was-shadiqat.
Jadi ketika menyebutkan orang-orang baik, semua yang disebutkan orang-orang baik. Muslim laki, Muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan, orang tunduk laki, orang tunduk perempuan, yang puasa laki, orang puasa perempuan, yang jujur laki, yang jujur perempuan. Terus sebenarnya adalah orang-orang baik. Masuk di dalam kategori orang-orang baik yang Allah sebutkan adalah as-sadiqira was-sadiqat. Lelaki yang jujur dan perempuan yang jujur. Allah memberikan riwayat apa untuk mereka? Allah memberikan riwayat apa untuk mereka? Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar, balasan yang besar itu maksudnya apa? Surga. Allah berikan ampunan dan surga. Para dokter, rahimakumullah, ampunan disebutkan lebih dulu daripada ajron. Jadi, maufirata wa ajron azima. Tidak disebutkan ajron wa maufiratan. Kenapa? Kenapa disebutkan maufiratan dulu baru ajron? Ajron pahala yang besar surga. Karena tidak mungkin masuk surga kalau tidak mendapatkan ampunan Allah. Untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk masuk surga, harus mendapatkan ampunan Allah dulu. Dan untuk mendapatkan ampunan Allah haruslah menjadi orang yang jujur. Lelaki yang jujur, perempuan yang jujur. Harus jujur. Nanti mendapatkan pahala yang besar yaitu surga, di mana jujur ini menjadikan orangnya diampuni, nanti dimasukkan ke surga. Jadi ini ayat memotivasi untuk kita jujur. Yang berikutnya sekarang surat Muhammad ayat 21. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Silakan. Artinya adalah baik. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau mereka jujur kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Ini tentang apa sih? Ini juga tentang jihad. Konteks ayat ini yaitu surat Muhammad ayat 21 ini tentang jihad. Jadi datang perintah jihad. Kemudian ada orang yang terasa kayak beban, yang kelihatannya kayak nggak siap. Maka itu namanya mendustakan perintah. Itu namanya mendustakan eh, eh, perintah Nabi. Maka Allah berfirman, "Falau sodakullaha," sekiranya mereka membenarkan Allah, tidak mendustakannya. Membenarkan Allah artinya apa? Apa yang Allah perintahkan, siap dikerjakan. Apa yang Allah larang, siap meninggalkan. Dalam hal ini Allah memerintahkan jihad. Kalau dia membenarkannya, tidak mendustakannya, maka itu lebih baik bagi mereka. Memang ada apa? Dikatakan lebih baik bagi mereka, terlalu banyak. Sumpamanya mati, syahid. Dan mati syahid itu derajat kematian paling tinggi. Di antara orang-orang yang mati, kematian syahid itulah yang derajatnya tinggi. Karena kenikmatannya sangatlah tinggi, sampai Nabi bersabda, gak ada orang yang akan masuk surga kemudian mau dikembalikan ke dunia. Meskipun di dunia diiming-imingi bagaimana dan bagaimana. Gak ada yang mau, kecuali orang mati syahid saja. Orang mati syahid pengen dikembalikan ke dunia. Kemudian dia berperang, mati sampai 10 kali. Kenapa? Karena mereka telah merasakan nikmat di alam barzah. Di mana roh-roh mereka berada di tembolok-tembolok burung hijau, bolak-balik ke taman sorga. Itu orang yang mati syahid. Makanya ini diantara kebaikannya. Kalau mereka membenarkan Allah, di mana Allah memerintahkan jihad, siap sedikodau. Bahasa kita kan siap sedikodau. Sami'na wa ta'na. Maka itu lebih baik bagi mereka. Itu sisi yang pertama, ketika di barzah. Ketika di barzah, nikmatnya sedemikian besar. Kalau kebaikan ketika di dunia apa? Kebaikan ketika di dunia, syariat Islam terjaga. Syariat Islam tidak dilecehkan. Karena jihad bagi Islam itu ibaratnya apa sih? Jihad bagi Islam itu ibaratnya tentara bagi negara. Semua negara memiliki tentara untuk menjaga stabilitas keamanannya. Demikian juga jihad adalah ibarat tentara bagi negara tadi untuk menjaga syiar-syiar Islam yang ada di dalam negaranya sehingga tidak dilecehkan dan seterusnya. Maka syiar Islam terjaga dengan jihad. Sehingga terlalu banyak kebaikan-kebaikan jihad. Sehingga di sini Allah berfirman, kalau mereka membenarkan Allah, tidak mendustakan Allah, itu lebih baik bagi dia. Bagi dia di alam barzah dan bagi keberlangsungan izzatul Islam wal muslimin di dunia,
sampai di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surga. Maka jangan mendustakan, jujurlah kepada Allah. Kalau Nabi mengatakan berangkat ya berangkat, jangan pakai alasan-alasan. Ini juga terkait dengan perang Tabuk yang ada beberapa orang yang alasan-alasan. Dan diketahui mereka adalah orang-orang munafik. Maka kita diberitakan jangan seperti mereka. Baik para jamaah, ini kan konteksnya jihad. Nah sekarang, bukan jihad misalnya. Wahai kaum muslimin, baca Al-Quran. Ya ringan baca Al-Quran. Paling korban waktu, paling korban hobi. Semestinya futsal misalnya ditinggal dulu. Semestinya jogging-jogging ditinggal dulu biar baca Quran. Enggak sampai mengorbankan nyawa. Wahai kaum muslimin, alokasikan waktu untuk majelis ilmu. Ya, sepekan sekali, sepekan dua kali. Belum seperti para sahabat, bermajelis ilmu setiap saat. Sepertiga malam pun mereka bermajelis ilmu. Setiap saat bermajelis ilmu. Ini namanya jujur. Apa kata Allah? Dia kan ini namanya jujur di dalam berislam, jujur di dalam beragama. Wahai wanita muslimah pakai jilbab itu namanya jujur kepada Allah. Allah memerintahkan jilbab, ya iya dia kan jangan didustakan, itu namanya jujur dan seterusnya. Baik, selesai untuk pembukaannya. Sekarang kita memasuki hadis yang pertama dari bab ini, bab jujur. Seperti biasa, kita baca matannya, nanti dibantu baca terjemahnya, kemudian kita mengambil faedah bersama-sama. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kidzaba. Muttafaq alaih. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur siddiq. Dan sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Dan punya seseorang senantiasa berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun. Barakallahu fiik. Di sini disebutkan dua perangai, jujur dan dusta. Yang pertama, Nabi berbicara tentang jujur dulu. Sesungguhnya jujur menghantarkan kepada kebaikan. Jujur menghantarkan kepada kebaikan. Karena orang yang jujur itu klop, lahir dan batin. Orang yang jujur itu apa adanya. Di dalam kesendiriannya dan di dalam keramaiannya. Di tengah-tengah orang ramai, dia jujur, gak mungkin bohong. Mengerjakan dengan semestinya sesuai target misalnya dalam dunia kerja. Ketika di dalam kesendiriannya juga mentang-mentang tidak ada orang, lalu kemudian curi waktu, korupsi waktu, dan seterusnya tidak. Itu orang jujur. Jadi ramai atau sendiri sama saja. Di hadapan direktur atau tidak di hadapan direktur sama saja. Ini sekedar contoh. Jadi membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Tidak ada sesuatu yang dirugikan, tidak ada pihak yang dirugikan. Ini contoh yang gampang saja demikian, jujur membawa kepada kebaikan. Yang namanya kebaikan yang menghantarkan kepada surga. Karena kebaikan adalah perkara yang Allah ridhoi. Kalau Allah sudah ridho, ya dihantarkannya kepada surga. Apa yang berikutnya? Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada orang jujur dan dia terus mengupayakan kejujuran hingga dicatat di sisi Allah sebagai siddiqah. Ini menunjukkan apa? Orang jujur, orang jujur. Dan dia terus mengupayakan kejujuran. Sampai ditulis di sisi Allah sebagai siddiqah, ahli kejujuran. Menunjukkan apa? Menunjukkan jujur itu berlevel-level. Menunjukkan jujur itu bertingkat-tingkat. Kita semuanya jujur, insya Allah kita semuanya jujur. Pertanyaannya, apakah di sisi Allah dicatat sebagai siddiqah? Bisa jadi bukan. Karena
kita kejujurannya belum sampai pada kadar yang Allah kehendaki. Kita sholat. Apakah dicatat di sisi Allah sebagai orang yang ahli sholat, sehingga nanti ketika masuk surga melalui pintu sholat? Belum tentu. Apakah kita puasa? Puasa. Apakah dicatat di sisi Allah sebagai orang yang ahli puasa, sehingga dipersilakan masuk surganya melalui pintu Ar-Rayyan? Belum tentu. Ya kita dicatat sebagai ahli yang mana? Allah alam. Allah alam. Nah, jadi kita mengupayakan ketika kita sudah jujur, maka terus tingkatkan kejujuran kita hingga Allah mencatat kita sebagai siddiqa, orang yang jujur. Pada dokter Masyarul Muslimin rahimakumullah, kira-kira mana yang lebih sulit? Jujur kepada orang lain apa jujur kepada diri sendiri? Mana lebih sulit? Lebih sulit jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada orang lain. Mohon maaf, misalnya banyak orang seperti ini. Gak mungkin kita berbuat maksiat. Karena ada orang. Di tengah-tengah orang semacam ini. Gak mungkin kita berbuat kemungkaran. Karena ada orang melihatnya. Sehingga jujur apa adanya. Yang namanya maksiat yang ditinggal, ya ditinggal. Namanya maksiat ditinggal, ya ditinggal. Itu kejujuran apa adanya. Yang namanya kemungkaran ditinggal, ya ditinggal. Dijauhi. Itu jujur namanya apa adanya. Tapi kalau dalam kesendiriannya, wah gak ada orang. Ini maksiat. Iya saya tahu ini maksiat. Cuma kan ya sesekali lah. Tuh, tidak jujur. Bermain kucing-kucingan dengan dirinya sendiri. Iya saya tahu ini kemungkaran. Tapi ya ya sesekali dan seterusnya. Nah, tidak jujur. Jadi jujur kepada orang lain lebih mudah daripada jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri lebih sulit daripada jujur kepada orang lain. Nah, maka ini kita menyadari betul jujur itu bertingkat-tingkat. Kalau orang jujurnya sangat tinggi sampai pada suatu kadar yang Allah kehendaki, di sisi Allah dia dicatat sebagai siddiq. Sekarang yang kedua, perangai yang namanya dusta. Dusta, bohong, membawa menghantarkan pada keburukan. Jelas. Dirinya dirugikan karena tidak apa adanya. Orang lain juga dirugikan. Dampak dari bohongnya dia. Dampak dari dustanya dia. Maka bohong menghantarkan kepada keburukan. Dan keburukan menghantarkan kepada neraka. Karena keburukan perkara yang tidak Allah ridhoi. Sehingga pasti membawanya kepada neraka. Kemudian di sini disebutkan ada orang dusta dan dia terus dusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai kidzdzaba, pendusta. Para dokter rahimakumullah, Nabi melihat orang yang mulutnya ditarik sampai ke sini belakang tengkuk. Juga yang kiri ditarik disobek sampai mulutnya lebar sekali sampai tengkuk. Kemudian Jibril alaihissalam menjelaskan ketika Nabi bertanya siapa itu, wahai Jibril, itu orang yang pendusta dan kedustaannya sampai menyebar ke ufuk, semuanya tahu dia pendusta. Kemudian setelah disobek utuh lagi, disobek lagi, sobek lagi, utuh lagi, sobek lagi, utuh lagi, kata malaikat Jibril, itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Berarti adabnya adab apa? Adab langgang. Adab alam barzah yang langgeng itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Kenapa? Karena bohong. Kenapa ya bohong sampai dikenal di ufuk, bohong sampai populer seperti itu? Karena bagi dia bohong tidak dirasakan berat. Orang berbuat bohong, nanti bohong lagi, nanti bohong lagi, nanti bohong lagi, bohong. Maka bohong bagi dia sesuatu yang tidak beban, gampang saja berbohong karena sudah menjadi karakternya. Sudah melekat pada jiwanya. Tetapi hal itu menyebabkan adab neraka. Yang sebelum adab neraka sudah diadab dulu di alam barzah dengan cara disobek mulutnya kanan kiri, utuh lagi, disobek kanan kiri, utuh lagi sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Semoga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Kita ada cerita dulu di pesantren,
kan harus sholat jamaah. Harus sholat jamaah. Yang tidak sholat jamaah diapain? Dirotan. Jadi dulu masih ada hukuman pemukulan rotan. Yang gak pada datang caranya bagaimana? Mereka yang tidak jujur pesan ke kawannya, tolong ditanda tangan ya, tolong tanda tangan. Saya titip tanda tangan, saya titip tanda tangan. Sehingga akhirnya tidak dihukum karena bagian yang menghukum melihat oh ada tanda tangan, ada tanda tangan, ada tanda tangan. Berarti hadir, gak dihukum. Padahal itu dengan cara bohong. Semacam itu eh, apa namanya berbuat keburukan pada dirinya, berbuat keburukan pada dirinya. Kalau memang gak datang, gak usah diletakkan karena gak datang kok. Tanda tangan kalau datang. Dan ini nanti kalau dijadikan kebiasaan, bisa dicatat di sisi Allah sebagai kidzaba, pendusta, pembohong. Sekarang yang berikutnya, hadis yang kedua. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala fitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadzib raibatun rawahu Tirmidzi. Kedua dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, saya hafal hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu. Karena kejujuran itu merupakan sebuah ketenangan dan kedustaan itu merupakan sebuah keraguan. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia berkata, hadis Hasan sahih. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuribuka, maksudnya tinggalkanlah apa yang kamu ragu akan kehalalannya dan beralihlah kepada sesuatu yang kamu tidak ragu akan kehalalan di dalamnya. Barakallahu fiik. Kejujuran itu ketenangan. Kejujuran itu ketenangan. Dusta itu gejolak. Orang kalau jujur tenang, karena gak ada yang dikhawatirkan. Apa adanya kok tenang. Orang kalau dusta bergejolak, takut ketahuan, nanti gimana dan seterusnya. Maka jujurlah, karena itu ketenangan. Jangan berdusta, karena itu kegusaran. Nah, ini dibawa kepada persikapan, misalnya kita dihadapkan pada sesuatu yang belum jelas. Ini halal apa haram, halal apa haram, halal apa haram, ambil yang mana? Kita belum tahu. Halal apa haram, kita sikapnya bagaimana? Sikap yang jujur bagaimana? Halal apa haram apa halal apa haram apa halal, sikap yang jujur bagaimana? Sikap yang jujur bagaimana? Apakah ngambil? Tidak. Terus tidak mengambil, karena ini perkaranya posisinya belum jelas. Itu ketenangan. Karena ini belum jelas, saya nggak mengambil. Itu ketenangan. Nggak ada gelisah, nggak ada gejolak. Ini perkaranya belum jelas, halal apa haram apa halal, harus ambil saja. Itu kegusaran. Karena dia pada posisi yang belum tahu, ini halal apa haram. Sehingga dia kegusaran. Oleh karena itu, bagian dari bab jujur adalah, ini, bagian dari bab jujur adalah ketika menghadapi sesuatu yang belum jelas, jangan melangkah. Itulah kejujuran. Soalnya belum jelas. Yang namanya belum jelas, ya jangan melangkah. Diam sampai jelas. Diam sampai jelas. Misalnya, belum diketahui apakah makanan yang sudah ready ini sudah dipersilakan apa belum. Belum diketahui misalnya. Wah, makanan banyak sekali, sudah di atas meja. Tapi kita tidak tahu sudah dipersilakan apa belum. Sikap yang jujur bagaimana? Ya tidak melangkah. Karena memang belum jelas, sudah siapkan atau belum. Nah, kan begitu. Sudah siapkan atau belum. Ada cerita. Ceritanya cerita nyata. Disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Orang beli tanah. Orang beli tanah. Kemudian ketika sudah memiliki tanah ini, suatu ketika dia mengeduk, menggali. Ketika digali dapat apa? Kendi emas. Dia nggak tahu ini haknya dirinya sebagai
membeli karena ini tanah sudah dibeli, atau ini haknya si penjual. Soalnya saya hanya membeli tanah kok dapat gendi emas. Ini yang mana ya? Nah, akhirnya dia bersikap kejujuran, nggak memutuskan. Ini adalah kejujuran, tidak memutuskan karena belum jelas bagi dia. Bagi dia belum jelas, maka dia bersikap kejujuran dan dia kemudian membawa kendi emas ini menuju penjual tanah. Pak, ini saya membeli tanah dari Bapak. Saya membelinya tanah. Ternyata pas saya gali, pas saya keduk, ada kendi emasnya. Ini kan berarti milik Bapak. Kata yang kata yang menjual, loh, saya jual pekarangan, jual kebun, jual tanah semuanya, dalamnya sekalian. Ya berarti ini hak Bapak. Ya enggak lah. Ya hak sampean yang punya. Ya enggak lah, ya sampean kan sudah membeli jadi semuanya. Nah, pertanyaannya, kenapa baik penjual, baik pembeli tidak ada yang melangkah, wis milikku saja, langsung dimiliki saja. Enggak, tapi baik penjual atau pembeli keduanya takut. Ini sikap apa? Ini sikap apa? Jujur. Sesuatu yang belum jelas, ini sebenarnya yang berhak siapa, tidak langsung memutuskan. Ini sikap jujur. Jujur itu menenangkan, dusta itu menggelisahkan. Oleh karena itu, ambillah kejujuran, pasti tenang. Jangan mengambil kedustaan, pasti gusar, pasti gelisah. Baik, sekarang hadis yang ketiga. Jadi kita banyak mengkaji hadis-hadis ini. Dan alhamdulillah ini sudah hadis berapa? Dari awal. Sudah hadis 55 ya. Dari 2000 hadis, sudah 55 alhamdulillah. Kita mengkaji Riyadhus Shalihin di Komplek Angkatan Laut, sudah sampai 1290. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Jadi memang ngaji kalau sudah rutin berkelanjutan begitu, yang bagus ngaji kitab. Yang bagus ngaji kitab. Kalau tematik-tematik bagusnya kalau insidentil. Kalau sudah rutin bagusnya kitab biar taksil, biar ilmunya itu mengakar. Sekarang kita yang ketiga. An Abi Sufyan Sahar bin Harb radhiyallahu an fi hadits tawil fi qissati Hirakla. Qala Hiraklu famada ya'murukum, yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis shalah was sidqi wal afafi wassilah, muttafaq alaih. Ketiga dari Abu Sufyan dalam hadisnya yang panjang tentang kisah Heraklus, sesungguhnya Heraklus berkata kepada Abu Sufyan, apa yang dia perintahkan kepada kalian, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan berkata, aku menjawab dia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian menyembah Allah semata, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, ingkarilah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami untuk sholat, berkata jujur, menjaga harga diri, dan menyambung tali kekerabatan. Muttafaqun alaih. Heraklius, Kaisar mana? Kaisar Romawi. Kaisar Romawi. Jadi di sebelah baratnya Madinah kurang lebih. Sebelah barat ke utara kurang lebih. Waktu itu Heraklius dikirimi surat. Yang kirimi surat siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengirimi surat ke raja-raja, mengirimi surat ke raja-raja. Di antara raja yang mendapatkan surat adalah Heraklius. Isi suratnya apa? Isi suratnya adalah Assalamu ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan tercurahkan bagi orang yang mengikuti huda petunjuk. Dan seterusnya, saya Muhammad utusan Allah mengajak kamu untuk masuk Islam. Kurang lebihnya begitu. Maka Heraklius pengen tahu siapa itu Muhammad.
Siapa itu Muhammad? Ngajak-ngajak untuk masuk agama baru. Kan dia belum tahu bahwasanya Islam bukan agama baru. Islam itu agama seluruhnya Nabi. Jadi agama sejak kapan? Islam itu agama seluruh Nabi. Berarti Islam itu agama sejak kapan? Sejak awal, sejak dahulu kala. Bahkan sejak manusia yang pertama kali ada. Karena manusia yang pertama kali seorang Nabi. Baik. Nah, maka ketika ada orang-orang Quraisy yang berada di Rom, yaitu Abu Sofyan, waktu itu Abu Sofyan masih kafir. Waktu itu Abu Sofyan masih kafir. Maka Abu Sofyan dihadirkan di hadapan Heraklius yang di situ di belakangnya dikitari orang-orang Quraisy juga. Sehingga tidak mungkin Abu Sofyan bohong, tidak mungkin. Karena kalau bohong pasti akan diingkari oleh orang-orang sama-sama dari Quraisy. Heraklius mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW nasabnya di tengah-tengah kalian? Kemudian apa jawaban Abu Sofyan? Dia dari keturunan baik-baik. Dia dari keturunan bangsawan. Kemudian yang kedua Heraklius bertanya, apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia mengaku dirinya Rasul? Ada nggak sebelumnya? Heraklius mengatakan tidak ada. Kemudian Abu Sofyan mengatakan tidak ada. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Abu Sofyan menjawab, bukan. Kemudian yang keempat, Abu Heraklius bertanya, apakah yang mengikutinya orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendahan? Abu Sofyan menjawab, orang-orang yang mengikutinya itu orang-orang rendah. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Abu Sofyan menjawab, bertambah. Dan pertanyaan yang berikutnya yang keenam, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol kepada agamanya setelah masuk Islam dan murtad? Ada, dijawab oleh Abu Sofyan tidak ada. Dan yang ketujuh, Heraklius bertanya, apakah kalian pernah menjumpainya berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu? Maksudnya, apakah kalian pernah menjumpai Nabi Muhammad SAW berdusta sebelum menyampaikan dakwah-dakwahnya? Itu maksudnya. Abu Sofyan menjawab tidak pernah. Kami tidak pernah menjumpai dia berdusta. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Abu Sofyan mengatakan tidak pernah berlaku curang. Tidak pernah. Kami bergaul dengannya dan dia tidak pernah melakukan itu. Aku tidak mungkin menyampaikan kebohongan yang nanti pasti diketahui. Karena di sekitarnya adalah orang Quraisy. Jadi dikonfrontasi. Dia tidak pernah curang. Kemudian Heraklius bertanya lagi, bagaimana? Apakah kalian memeranginya? Iya, kata Abu Sofyan, kami memeranginya. Heraklius bertanya lagi, terus bagaimana keadaan perangnya? Abu Sofyan menjawab, peperangan di antara kami sangat banyak. Terkadang dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW mengalahkan kami. Maksudnya dia, Nabi Muhammad SAW mengalahkan kami, ada kalanya kami yang menang. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Abu Sofyan menjawab, dia menyuruh kami sembahlah Allah saja. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang berupa yang buruk-buruk. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambungkan silaturahim. Itu jawaban siapa? Jawaban Abu Sofyan atas pertanyaan Heraklius. Atas pertanyaan Heraklius. Nah, pertanyaan yang sangat banyak, 10 pertanyaan tadi, ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sofyan. Kesimpulannya Heraklius apa? Berarti Muhammad benar seorang nabi. Berarti dia tidak bohong, dia benar seorang nabi. Heraklius tidak pernah bertemu Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah. Hanya mendapatkan
suratnya. Hanya mendapatkan suratnya. Surat ajakan untuk masuk Islam. Tapi Heraklius bisa menyimpulkan Muhammad orang jujur, orang benar, tidak mungkin bohong. Coba kita lihat bagaimana Heraklius bisa menyimpulkan demikian. Dia mengatakan, Abu Sofyan, kamu tadi bilang dia orang bangsawan. Kamu katakan Muhammad itu orang bangsawan. Ya demikianlah, seorang nabi itu semuanya dari kalangan bangsawan. Semua nabi itu dari kalangan bangsawan. Berarti benar. Benar kalau dia seorang bangsawan dan dia bilang dirinya nabi, karena semua nabi dari kalangan bangsawan. Kemudian, tadi aku bertanya kepada kamu, wahai Abu Sofyan, apakah sebelumnya pernah ada orang yang mengatakan seperti itu, bahwasanya dirinya adalah nabi, dan kamu mengatakan tidak ada. Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakan demikian, berarti orang ini sebenarnya pengen niru-niru. Tapi kan kamu bilang nggak ada yang sebelumnya yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Berarti dia bukan orang yang niru-niru. Kemudian yang berikutnya, tadi aku tanya kepada kamu, apakah bapaknya dari keturunan raja? Kamu bilang bukan. Aku katakan, wahai Abu Sofyan, seandainya bapaknya itu keturunan raja, berarti ini orang sedang menuntut kembali kerajaannya. Tapi kan kamu bilang bapaknya bukan raja, berarti sesungguhnya dia tidak ada motivasi apa-apa dari terkait dengan kerajaan, kekuasaan tidak ada. Baik, yang berikutnya, wahai Abu Sofyan, tadi aku bertanya kepada kalian, kepada kamu. Tadi aku bertanya kepada kamu dan kepada kalian, orang-orang Quraisy yang lainnya. Apakah kalian pernah menjumpainya dia itu berdusta? Kamu bilang tidak. Sungguh aku memahami. Kalau kepada manusia saja dia tidak berdusta, apalagi kepada Allah. Kepada manusia tidak berdusta, apalagi kepada Allah yang memiliki surga neraka. Maka tidak mungkin berdusta. Ini Muhammad, ini kesimpulan Heraklius. Ini Muhammad tidak pernah dijumpai berdusta. Kalian tadi mengatakan begitu. Abu Sofyan dan yang lainnya. Tadi kamu mengatakan begitu. Muhammad tidak pernah berdusta. Kepada manusia saja tidak pernah berdusta. Apalagi kepada Allah yang memiliki surga, memiliki neraka. Maka tidak mungkin dia ngaku-ngaku nabi. Tidak mungkin. Kecuali benar dia itu seorang nabi. Dan seterusnya pertanyaan yang berjumlah 10 tadi ditanyakan kepada Abu Sofyan dan Abu Sofyan menjawab sedemikian rupa. Heraklius menyimpulkan berarti Muhammad orang yang jujur, benarlah dia sebagai nabi. Padahal Heraklius pernah ketemu apa tidak? Tidak pernah ketemu. Hanya mendengar jawaban informasi dari Abu Sofyan yang disimpulkan Nabi SAW dan orang yang jujur. Benarlah dia nabi. Masya Allah. Padahal belum pernah ketemu, tapi bisa dirasakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah, seorang Nabi, seorang Rasul. Tapi kemudian kita lebarkan pembahasan. Heraklius masuk Islam apa enggak? Heraklius masuk Islam apa enggak? Padahal merasakan kejujuran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang mengirim surat kepada dia, yang mengajaknya masuk Islam, dan dia mengaku dia adalah utusan Allah. Dia Nabi, nggak mungkin dia bohong. Tapi masuk Islam apa enggak? Tidak. Ini masalah hidayah ya, ikhwah, para dokter. Ini masalah hidayah. Padahal sudah jelas-jelas Nabi Muhammad SAW seorang nabi, tapi tidak mendorongnya untuk mengimaninya. Ini masalah hidayah. Bersyukurlah kita, bersyukurlah kita beragama Islam. Ada enggak orang-orang yang melihat Nabi, kemudian sering bergaul bersama Nabi, tapi tidak menjadi Muslim? Ada? Ada beberapa itu. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain. Padahal bertemu Nabi.
sering melihat Nabi, tapi tidak sampai mereka masuk Islam. Nah, kita itu tidak melihat Nabi, tapi kita bisa beragama Islam. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Karena melihat Nabi seharusnya langsung terkondisikan untuk beragama Islam. Kenapa? Apa yang dilihat pada Nabi terlalu banyak tanda-tanda kenabian, terlalu banyak. Misalnya yang gamblang saja, yang gamblang yang paling dikenal. Ketika ada orang menantang, kalau memang dia Nabi, dia harus bisa membelah bulan. Dan benar, Nabi berdoa bulan terbelah, jadi bulan terbelah prek begitu. Dan orang memastikan itu sihir atau bukan. Sehingga setiap ada orang yang datang, saudagar-saudagar yang datang, pas malam itu kamu lihat bulan, terbelah. Dari belahan daerah yang mana ketika datang ke Mekah. Benar, kamu malam itu melihat, ya benar, di mana-mana, di Syam, di mana. Ketika mereka datang kumpul dan ditanya itu, semuanya mengatakan benar bulan terbelah. Berarti bukan sihir, berarti benar adanya. Ini kan tanda-tanda yang besar yang sesungguhnya mereka harus masuk Islam karena meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam benar adanya utusan Allah. Tapi pada masuk Islam apa enggak? Ya banyak yang tidak. Berarti masalah hidayah. Padahal kita tidak pernah bertemu tapi kita beragama Islam. Ini nikmat yang sangat besar sekali. Baik, ini hadis yang ketiga tentang Heraklius, orang kafir, tetapi sangat bisa merasakan tentang kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang berikutnya hadis yang keempat. Hadis yang keempat. An Abi Thabit Wakila Abi Sa'id Wakila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badari radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha ta'ala syahada bisidqin balaghallahu manazila syahadah wa in mata ala firashihi. Keempat dari Abu Thabit, dikatakan juga Abu Sa'id, dan dikatakan juga Abu Al-Walid Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohonkan kepada Allah Ta'ala mati syahid dengan jujur, maka Allah akan menyampaikannya kepada tingkatan orang-orang yang mati syahid, sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Syahid itu apa syahid? Orang yang mati karena peperangan. Bersama Nabi dalam perang Uhud, bersama Nabi dalam perang Badar, bersama Nabi di dalam perang Khaybar, bersama Nabi di dalam perang Khandaq. Mereka gugur sebagai syahid. Tadi kita sudah sampaikan, kematian yang derajatnya paling tinggi kematian apa? Syahid. Kematian yang derajatnya paling tinggi adalah kematian syahid. Makanya level hamba Allah dari yang paling tinggi sampai paling rendah, yang paling tinggi adalah nabi. Nabiyin disusun nabiyin, disusun siddiqin, disusul syuhada, disusul solehin. Jadi orang soleh secara umum terakhir, di atas adalah orang yang mati syahid. Nah, kemudian kalau orang yang mati syahid, atau begini, derajat mati syahid hanya diraih orang-orang yang berangkat perang fisabilillah saja, maka orang mati syahid cuma sedikit. Terus bagaimana? Ada cara orang bisa meraih derajat mati syahid meskipun tidak dengan perang. Ini hadis ini membahas. Ada cara orang meraih derajat mati syahid dan caranya tidak dengan perang. Caranya apa? Niat yang tulus. Niat yang tulus bahwasanya dirinya pengen mati syahid. Bagaimana niat yang tulus? Dia katakan kepada Allah, ya Allah, kalau ada kondisi yang engkau menghendaki kami berperang di dalamnya, libatkanlah kami. Itu namanya jujur. Artinya jujur dengan keinginannya. Jujur dengan keinginan berupa apa? Mati syahid. Jujur dengan keinginan berupa mati syahid, maka
kejujuran ini menjadikan dia mencapai derajat mati syahid meskipun matinya di atas kasur. Matinya di atas kasur, tetapi kemudian ternyata dia posisinya, kedudukannya sebagaimana orang-orang yang mati syahid peperangan. Padahal matinya di atas kasur. Sebabnya apa? Sebabnya memiliki niat yang jujur. Sebabnya memiliki niat yang jujur. Contoh siapa? Orang yang menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku telah tertinggal dari perang Badar. Aku tidak ikut dalam perang Badar. Karena memang Nabi tidak mengumumkan dalam perang Badar, itu kan perang yang terjadi sekonyong-konyong. Maka Nabi tidak mengumumkan, ya Allah, aku menyesal tidak ikut perang Badar. Ya Allah, kalau engkau kehendaki ada peperangan yang berikutnya, libatkanlah aku untuk terlibat di dalamnya, dan aku akan tunjukkan kepada engkau, ya Allah, apa yang akan aku perbuat di situ. Allahu Akbar. Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Siapa dia? Jadi dia mengatakan, ya Allah, aku telah tertinggal dari perang Badar. Aku tidak ikut serta dalam perang Badar. Kalau engkau menghendaki ada peperangan lagi, ya Allah, libatkanlah aku di dalamnya. Aku akan tunjukkan kepadamu apa yang akan aku perbuat. Libatkanlah aku di dalamnya, ya Allah. Kemudian ternyata benar. Ada perang yang berikutnya itu perang Uhud. Maka dia langsung bergabung, maju, dan maju sampai dia terbunuh dan tidak dikenali karena terdapat bacokan-bacokan luar biasa. Nabi sendiri tidak tahu, kemudian yang mengetahui, yang mengenali adalah saudari perempuannya. Siapa dia? Dia adalah Anas bin An-Nadhr. Nah ini namanya meminta dengan jujur. Nah sekarang kita bertanya kepada kita. Bukan saya bertanya kepada antum. Kita bertanya kepada kita. Pengen nggak kita meraih derajat syahadah mati syahid? Jawabannya pengen. Nah sekarang kita bilang pengen. Apakah pengen ini meminta dengan jujur kepada Allah? Kalau kita mengatakan pengen matinya mati syahid, dan pengennya ini pengen benar-benar permintaan yang tulus, yang jujur, maka dia akan dicatat oleh Allah matinya mati syahid meskipun kenyataannya mati di atas kasur. Jadi ini fadilah niat yang jujur menjadikan dia memiliki derajat sama dengan yang dia niatkan. Yang diniatkan untuk mencapai derajat mati syahid dan dia niatnya tulus jujur, maka derajat itu diraih. Allahu Akbar. Ada yang sudah niat untuk mati syahid? Ya Allah, kalau kau kehendaki ada kondisi yang menjadikan aku terlibat perang di dalamnya, libatkanlah aku. Pernah berniat begitu? Kalau sudah berniat, bagus dan harus berniat. Karena kalau tidak meniatkan untuk mati syahid, yang haram tidak pasti terjadi. Maybe yes, maybe yes, maybe no. Gimana kita tahu akan terjadi? Kita nggak tahu. Tapi seandainya terjadi, sebagaimana Nabi dengan para sahabatnya, kita memohon kepada Allah, libatkanlah aku di dalamnya ya Allah. Libatkanlah aku di dalamnya. Dan kalau permintaan kita jujur, kita meraih derajat itu meskipun mati kita di atas kasur. Sekali lagi, ini faedah besarnya apa? Faedah besarnya adalah fadilah bagi niat yang jujur. Dia akan disampaikan pada derajat yang dia menginginkannya disebabkan niat yang jujur itu. Baik, lanjut. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wasallamu alaihim faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu ay yabniya biha walamma yabni biha. Silakan. Kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang nabi terdahulu berperang, maka dia berkata kepada kaumnya, tidak boleh mengikutiku seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri sedangkan dia ingin menggaulinya namun dia belum menggaulinya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha Dan yang telah membangun sebuah rumah namun belum membuat atapnya. wala ahadun ishtara ghanaman aw khaimatin wa huwa yantadiru aulad. Juga tidak boleh bagi seorang laki-laki yang telah membeli seekor kambing atau beberapa ekor unta hamil dan dia sedang menunggu kelahiran anaknya. Faghaza fadana minal qaryah salatal asri aw qariban min dhalika faqala lisyamsi innaka ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma ihbisha alaina fahubisat hatta fatallahu alaih. Maka nabi tersebut berperang dan ketika telah mendekati sebuah desa pada waktu sholat asar atau mendekati waktu asar, maka berkatalah ia kepada matahari, sesungguhnya kamu diperintah dan aku juga diperintah. Ya Allah, tahanlah peredaran matahari itu untuk kami. Maka tertahanlah matahari sehingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Fajama'al ghadaim faja'at ya'ni an-nar lita'kulaha falam tat'amha. Kemudian mereka mengumpulkan harta hasil rampasan perang, maka datanglah api untuk melalapnya, namun api itu tidak mau membakarnya. Faqala inna fikum gululan. Maka Nabi itu berkata, di antara kalian masih ada gulul, tindakan berkhianat mengambil ganimah. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Maka hendaklah satu orang dari setiap kabilah membayatku. Fala qad yadu rajulin biyadihi. Maka menempellah tangan salah seorang dengan tangan Nabi tersebut. Faqala fikum al-ghulul. Maka Nabi tersebut berkata, di antara kalian masih ada gulul. Fal tubayyi'ni qabilatuka. Maka hendaklah kabilahmu membayatku. Fala ziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi. Maka menempellah tangan dua atau tiga orang dengan tangan Nabi itu. Faqala fikum al-ghulul. Maka Nabi tersebut berkata, di antara kalian masih ada gulul. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqaratin minad dhahab. Maka mereka datang dengan membawa kepala seperti kepala sapi terbuat dari emas. Fawadu'aha faja'atin nar fa'akalatha. Maka dia meletakkannya, kemudian datanglah api membakarnya. Falam tahilla al-ghadaim li ahadin qablana thumma halallahu lana al-ghadaim lamma ra'a tu'ufna wa ajazna fahallaha lana muttafaq alaih. Nabi Muhammad SAW bersabda, harta ghanimah itu tidak dihalalkan bagi seorang pun umat sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan ghanimah bagi kita. Ketika Allah Ta'ala melihat kelemahan serta kekurangan kita, maka Allah menghalalkannya untuk kita. Muttafaqun. Barakallahu fiik. Ini kisah tentang Nabi Yusha. Di dalam Al-Quran tidak disebut Nabi Yusha, tapi di dalam hadis disebutkan ini Nabi Yusha. Nabi Yusha itu dakwahnya melanjutkan setelah Nabi siapa? Nabi Harun. Nabi Yusha zamannya setelah Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Yusha. Nabi Yusha mengatakan kepada kaumnya, kita akan berperang. Tapi ada tiga macam orang tidak boleh bergabung bersama kita. Yang pertama, orang yang baru menikah, yang menginginkan menyentuh istrinya, tapi belum menyentuh, jangan ikut. Kira-kira kenapa? Nanti ketika perang kebayang-bayang kan repot itu ya, nggak fokus jadinya. Yang kedua siapa? Yang kedua orang yang sedang membangun rumah dan tinggal atapnya saja belum selesai, jangan ikut. Yang ketiga siapa? Yang ketiga orang yang membeli kambing atau beberapa binatang yang lagi bunting, yang lagi ditunggu kelahirannya, jangan ikut. Ini tiga macam orang tidak boleh ikut. Kira-kira apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau berbuat sesuatu harus fokus. Dalam hal ini amalan berupa apa? Jihad. Harus fokus. Maka Nabi melarang tiga macam orang ini untuk bergabung. Soalnya nanti tidak fokus. Nah ini bukan jihad saja. Amalan apapun, sholat kita fokus dengan khusyuk.
Apa yang dibaca oleh lisan kita, hati mengikuti mulai dari Allahu Akbar. Kita upayakan hati hadir, Allahu Akbaru kabiro, hati hadir mengikuti apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Hati hadir mengikuti apa yang dibaca sampai salam. Sudah pernah 4 rakaat khusyuk mengikuti yang dibaca, pernah apa enggak? Pernah? Jadi 1 rakaat berhasil. Al-Fatihah sampai sujud sampai bangkit lagi. Rakaat pertama berhasil, rakaat kedua berhasil, 3 berhasil, 4 berhasil. Pernah? Sulit ya. Kadang-kadang rakaat pertama berhasil, rakaat kedua sudah dicolong setan. Kadang-kadang sudah sampai rakaat kedua, 3-4-nya kemana tiba-tiba, oh mau salam sih. Itu namanya tidak fokus, tidak khusyuk. Termasuk bermajelis ilmu, fokus. Apa yang disampaikan oleh dosennya, disampaikan oleh ustaznya, fokus dengarkan. Tidak sambil yang lainnya. Jadi ini hikmahnya fokus. Kemudian yang kedua, itu peperangan ketika sedang berlangsung peperangan sampailah hari Jumat. Sampai hari Jumat. Dan posisi di sore hari, matahari mau terbit, berarti mau masuk hari apa? Sabtu. Dan syariat ketika itu nggak boleh berperang di hari Sabtu. Perang lagi berkecamuk, wah ini mau terbenam matahari. Masuk hari Sabtu, nanti kan melanggar syariat Allah. Maka Nabi Musa berdoa, hei matahari, kamu kan beredar dengan perintah Allah. Aku juga berperang dengan perintah Allah. Tahan dirimu. Allah izinkan matahari tertahan. Dan perang dilanjut sampai selesai. Nabi Musa dan kaum muslimin menang, baru matahari terbenam. Terbenam. Sehingga tidak melanggar. Karena masih hari apa? Jumat. Larangannya hari Sabtu. Baik. Kemudian menang, harta rampasan perang diapain? Dikumpulkan. Dikumpulkan untuk diapain? Harta rampasan perang dikumpulkan untuk diapain? Diserahkan kepada Allah. Karena syariat ketika itu menyatakan ghanimah gak halal, gak halal. Syarat Nabi terakhir ghanimah halal. Tapi syarat ketika itu ghanimah tidak halal. Jadi harus diserahkan kepada Allah. Caranya bagaimana? Ghanimah dikumpulkan taruh tengah lapangan, serahkan kepada Allah. Nanti Allah menerimanya dengan cara mengirimkan api yang menyambar. Setiap kali terjadi pengumpulan ghanimah, serahkan kepada Allah, nanti Allah menerimanya dengan cara mengirim api yang menyambar, meludeskan. Nah, ketika itu sudah dikumpulkan di tengah lapangan, terus sudah diserahkan kepada Allah, tapi belum juga datang api yang menyambar. Belum juga. Loh kenapa? Belum juga Allah terima. Ada sesuatu ini. Panglimanya dikumpulkan. Panglima, kumpul. Maka panglima dikumpulkan. Satu persatu panglimanya diajak salaman. Atau di satu badannya. Satu persatu. Panglima-panglima satu persatu disentuh atau salaman. Ada 2 atau 3 panglima yang nggak bisa lepas. Jadi disentuh nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Maka Nabi Yusuf mengatakan, oh you remember, ada yang hulul. Kemudian ke yang satunya lagi, nggak bisa lepas. Kata Nabi SAW, ada 2 atau 3 panglima yang nggak bisa lepas. Maka Nabi Yusuf menyimpulkan, oh you remember, prajurit ente ada yang hulul. Maka dicek, benar. Pada panglima yang nggak bisa lepas tangannya, maka di situ dicek ada prajuritnya yang nakal, menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Pernah lihat emas sebesar kepala sapi? Nggak pernah ya? Emas sebesar kepala sapi, oh disembunyikan. Nah ini kata Nabi Musa, ini sebabnya Allah tidak menerima. Gabungkan dengan ghanimah yang lainnya. Akhirnya digabungkan dengan ghanimah yang lainnya, baru Allah mengirimkan api yang menyambar. Jadi yang menjadikan Allah tidak menerima karena adanya apa? Kecurangan, ketidakjujuran. Ketika terjadi jujur, ghanimah dikumpulin dan dikumpulin Allah terima. Ketika ada yang tidak dikumpulin berarti kan kebohongan, kecurangan, tidak kejujuran, Allah pun tidak menerima. Jadi ini fadilah jujur. Fadilah jujur. Satu lagi biar selesai hadis tentang jujur. Yang terakhir ini, hadis yang ke-6 tentang jujur. Jadi tentang jujur selesai sore ini. Insya Allah. An Abi Khalid Hakim bin Hizam
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima muttafaq alaih. Keenam dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli diberi kebebasan memilih selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua jujur dan menjelaskan cacat barang dagangan, maka mereka diberkahi dalam jual belinya. Dan apabila mereka berdua itu menyembunyikan cacatnya dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Ini tentang apa? Jual beli. Jual beli itu ada dua pelaku, siapa dan siapa? Penjual dan pembeli. Kalau keduanya berbuat jujur, penjual nggak mengada-ngada, pembeli juga nggak mengada-ngada, penjual apa adanya, pembeli juga apa adanya. Apa kata Nabi? Keduanya diberkahi. Tapi kalau salah satunya mengada-ngada, membikin-bikin, bohong dan yang lainnya, maka dicabut keberkahannya. Naudzubillah min dzalik. Kita itu butuh keberkahan. Sesuatu kalau berkah membuat kita nyaman, membuat kita enak. Sesuatu kalau tidak berkah membuat kita gelisah, membuat kita gundah gulana, membuat kita selalu dalam sumpak dan yang lainnya. Nah, maka penjual dan beli jujurlah, jujurlah. Sekarang begini, nyebelin penjual apa enggak? Orang sebenarnya tidak berniat membeli, tetapi kemudian datang, Pak, tolong turunin kain itu. Diturunkan, dibuka-buka, dilihat, dilihat, dilihat. Oh, coba Pak, itu Pak, coba-coba. Diturunin, coba dilihat, lihat. Pak, coba yang lainnya Pak. Dia nggak ada niat mau beli. Berarti kan tidak jujur. Ini pembeli yang tidak jujur. Atau sekarang dari si penjual yang tidak jujur, padahal ada cacatnya. Tapi bilang nggak ada cacatnya. Cacatnya ditutup-tutupi, itu juga tidak jujur. Ketidakjujuran menjadikan jual beli mereka dihapus keberkahannya. Naudzubillah min dzalik. Maka inilah fadilah kejujuran menjadikan keberkahan turun dan bisa berlimpah. Semoga kita semuanya orang-orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Saya serahkan kepada Master of Ceremony. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nur Yasin atas paparan kajian pada sore hari ini yang sangat menarik. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin satu orang penanya pada Mas Bendito, silakan. Bismillah, Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya. Ustadz Nur Yasin, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustadz, tadi ada hadis yang berkata bahwa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk bisa mati syahid, maka biarpun kita mati di atas kasur, kita akan dihitung sebagai mati syahid. Nah, eh, apakah Khalid bin Walid dihitung sebagai mati syahid Ustadz? Sedangkan beliau mengikuti banyak sekali peperangan dan memenangkannya, tidak pernah kalah. Tapi qadarullah Allah mewafatkannya di atas kasur, Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Khalid bin Walid, siapa yang tidak kenal? Sehingga dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Tidak pernah kalah di dalam peperangan. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi matinya ketika perang apa di atas kasur? Matinya di atas kasur. Sebelum kita jawab, maka dari sini kita menyimpulkan peperangan tidak otomatis menjadikan orang mati. Mati. Peperangan tidak otomatis menjadikan orang mati. Malah Khalid bin Walid perang matinya tidak, tapi tidak mati, malah matinya di atas kasur. Nah, sekarang pertanyaannya, dia kan matinya di atas kasur. Sebagai syahid apa bukan? Artinya matinya disebut sebagai syahid atau bukan gitu ya. Sebentar ya, saya belum tahu jawabannya. Barangkali bisa ketemu dalam waktu sekarang, tak jawab sekarang. Kalau nggak ketemu untuk PR. Ya, sebentar guys. Eh, saya belum tahu.
Belum ketemu jawabannya untuk PR. Iya, iya. Jadi ini kalau pertanyaan saya belum tahu, saya jadi belajar. Jazakallah khairan. Sering-sering begini. Jazakallah khairan, dokter. Nggih. Ada lagi yang tidak susah. Nggih, belum ketemu. Insya Allah sampai saya cari. Insya Allah. Nggih. Sudah cukup baik. 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 Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Mengingat waktu yang tersedia juga sudah mendekati maghrib, maka kita cukupkan kajian Islam Tarbiyah Ruhiyah pada sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih banyak kepada Ustadz Nur Yasin dan seluruh peserta yang hadir di sini maupun online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadiah. Oh, diterima ya.